Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Sandi Dwi-Jayanti dengan NIM 231041147. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung independent sample. Nah, yang pertama kita harus menyediakan dua variabel. Yang pertama ada variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X-nya sendiri yaitu jenis kelamin, untuk variabel Y-nya jumlah jam tidur. Nah, yang kedua ada judul dan hipotesis. Untuk judulnya sendiri yaitu perbedaan jumlah jam tidur ditinjau berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mencari hipotesisnya seperti apa, itu kita harus mengerjakan beberapa step yang ada di bawah ini. Langsung saja. Di sini tertera ada layer data. Nah, untuk layer datanya di sini ada subjek, terus ada variabel Y1 itu dari laki-laki, terus selanjutnya ada subjek lagi, terus ada variabel Y2 yaitu dari perempuan. Nah, di sini ditulis saja berapa total subjeknya. Kalau saya ada 16 dari laki-laki. Nah, untuk Y1-nya ini dijumlahkan sekalian, nanti ada sigmanya di sini. Y1 totalnya 91. Untuk subjeknya di sini ada 16. Terus untuk P Y2-nya ini adalah perempuan, totalnya ada 92. Nah, selanjutnya ini masuk ke rumus ya. Untuk rumusnya itu ada 3. Yang pertama itu ada ini T, mencari T. Terus yang kedua ini mencari varian dari Y1. Terus yang ketiga ada mencari SP. Nah, untuk strukturnya ya sebenarnya itu kita tujuannya mencari rumus ini, rumus T ini, tetapi kita dari stepnya kita harus mencari SP-nya dulu. Kenapa harus SP-nya dulu? Karena ketika kita mencari T itu kita harus mengetahui SY1 min Y2 barnya dulu. Nah, untuk rumus dari SY1 bar min Y2 barnya ini tertera ada SP-nya. Nah, jadi kita harus menghitung SP-nya dulu. Nah, SP-nya ini untuk rumusnya ini akar dari N1 dikurangi 1 dikali varian dari kelompok data 1 ditambah N2 min 1 dikali varian dari data kelompok 2. Nah, diper N1 ditambah N2 min 2. Nah, ini N1 nya kan 16. N1 itu subjeknya, total subjeknya kan ada 16 dikurangi 1. Nah, ini 405,21 dari mana ya? Ini dari hasil perhitungan ini. Kita mencari varian dari data kelompok 1. Nah, data kelompok 1 itu siapa? Yaitu dari data kelompok laki-laki. Nah, laki-laki variannya ini totalnya 485,21 di sini. Terus selanjutnya ini varian yang kedua yaitu ada perempuan, yaitu ini untuk rumusnya tetap sama kayak yang pertama. Untuk totalnya 495,93 di sini diper ada 6 N1 nya 16, N2 nya 16 min 2. Totalnya ini masih dalam bentuk akar 6078,15 ditambah 7438,95 dibagi 30. Untuk hasilnya akar dari 13.517,1 per 30. Untuk hasilnya ini akar dari 450,57 yaitu ada 21,22. Nah, kan SP-nya sudah ketemu, kita lanjut untuk mencari varian dari Y1 dikurangi Y2 bar. Sama dengan SP akar dari dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, SP-nya tadi sudah ketemu yaitu 21,22. Ini 1 dan satunya ini paten. N1, N2 yaitu total subjeknya yaitu 16 dan 16. Tinggal dikalikan saja, ditambahkan saja. Ini ada 1 tambah 1 tetap 2, 16 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 16 sama dengan 2 per 16.
Nah, ini tetap 21,22, 21,22. Nah, 21,22 ini nanti akan dikalikan dengan akar dari 2/16. Kita cari dulu akar 2/16 itu berapa, yaitu udah ketemu 0,125. Nah, tinggal mengalihkan 21,22 dikali akar dari 0,125 yaitu 0,35. Jadi untuk hasilnya 7,43. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang terakhir ini, yaitu T. T sama dengan Y1 bar per varian Y1 dikurangi Y2 bar dikurangi Y2. Nah, ini tadi kan SY1 min Y2 nya kan sudah ketemu. Terus untuk Y1 barnya juga udah ketemu. Ini tadi 91/16 yaitu hasilnya 5,68. Yang Y2 barnya ini 92 dikurangi 16 dibagi 16 sama dengan 5,75. Nah, tinggal masukkan aja. Untuk Y1 nya ada 5,68, Y2 nya ada 5,75 per Y1 min Y2 nya kan ini hasilnya tadi berapa? 7,43. Nah, tinggal dihitung aja 5,68 dikurangi 5,75 per 7,43 yaitu hasilnya min 0,52. Kenapa min? Karena dari hasil data laki-laki dan perempuan itu lebih besar perempuannya, jadi dia hasilnya yaitu minus. Selanjutnya kita tinggal menginterpretasikan hasilnya tadi. Nah, ketika T-nya tadi sudah ketemu yaitu min 0,52, kita interpretasikan ini. Untuk interpretasinya hasil H1 sama dengan μ1 dikurangi μ2 lebih kecil dari 0 atau H1 sama dengan 5,68 lebih kecil dari 5,75. Nah, 5,75 dari mana sih? Nah, 5,75 ini tuh dari signifikansi 5% dari tabel T atau T alfa. Nah, di sini sudah tertera bahwa T sama dengan min 0,52 lebih kecil dari T alfa yang signifikansinya 5%, yaitu di tabel ada 2,042. Artinya directed HOIFT T hitung lebih kecil daripada T alfa sama dengan 2,042. Jadi artinya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam tidur yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan taraf signifikan 5% berdasarkan non-directional test. Nah, jadi tujuannya mengerjakan independent sample atau mencari independent sample itu kita harus kita mencari perbedaan antara variabel X dan Y. Nah, sudah kita hitung dan sudah kita kerjakan ini tadi. Untuk hipotesisnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam tidur dan yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.